Shalom. Untuk Weekly Wisdom minggu ini kita akan membahas tentang wahyu khusus. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara tentang wahyu khusus, terlebih dahulu kita harus memahami tentang apa itu wahyu. Satu ayat firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang sudah kita baca bersama, ada kalimat yang menyatakan bahwa hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Nah, ini merupakan gambaran dari wahyu itu sendiri, yaitu merupakan upaya di mana Allah menyatakan dirinya, menyatakan pribadinya kepada kita manusia. Sebab sebenarnya begini, sebenarnya Allah itu sendiri tersembunyi bagi manusia. Kenapa? Karena Allah terlalu sempurna, Allah terlalu mulia, Allah terlalu kudus bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Terlalu jauh bagi manusia, tetapi Allah menyatakan dirinya, menyatakan pribadinya kepada manusia. Nah, sehingga manusia bisa mengenal Allah, tidak cuma mengenal, tapi manusia bisa memiliki pengalaman hari demi hari yang manusia lalui. Dia bisa memiliki pengalaman bersama dengan Allah. Itu karena Allah menyatakan pribadinya. Nah, itu yang disebut dengan wahyu. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, tujuan Allah menyatakan dirinya kepada manusia adalah supaya manusia bisa hidup taat, melakukan segala perkataan dari hukum Taurat, seperti yang bagian terakhir dari Ulangan 29 ayat 29 yang tadi kita baca. Nah, pada bagian ini ada satu pertanyaan yang jadi perenungan kita. Apakah kita sudah mengenal Allah kita dengan benar? Wahyu itu ada dua macam, ada wahyu khusus, ada wahyu umum. Wahyu umum itu bicara tentang Allah, kita bisa peroleh waktu kita melihat alam semesta ini, melihat karya ciptaannya yang luar biasa, matahari, planet, bumi ini termasuk, ya kan, bulan, bintang, gunung, dan juga fenomena alam yang terjadi, hujan, petir dan sebagainya, itu semua yang teratur begitu rapi dan serasi. Itu semuanya memberikan penyataan wahyu umum kepada manusia tentang Allah. Nah, wahyu umum itu juga merupakan wahyu di mana Allah menyatakan kebenaran-kebenaran tertentu dan aspek tentang naturnya. Apa itu natur Allah? Allah itu baik, Allah itu maha tahu, Allah itu maha dahsyat, maha luar biasa. Itu semua naturnya Allah. Dan penyataan wahyu umum itu membuat kita mengerti Allah dengan setiap natur-naturnya. Tetapi untuk memahami lebih dalam tentang wahyu Allah, sangat penting untuk kita mengerti wahyu khusus. Kenapa? Karena wahyu khusus itulah yang akan mendetailkan atau menerjemahkan lebih dalam, lebih lengkap gitu tentang wahyu umum yang sebelumnya kita tahu. Contoh misalnya, kalau wahyu umum berkata bahwa Allah itu baik, maka wahyu khusus itu akan mendetailkan kebaikannya itu seperti apa. Kebaikannya adalah sedetail bagaimana dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, supaya manusia berakhir, hidup manusia tidak lagi dalam maut, tetapi dalam hidup yang kekal, karena manusia punya hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, hal-hal yang detail itulah yang disebut dengan wahyu khusus, yang mendetailkan, membahas lebih dalam tentang wahyu umum. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa melalui wahyu umum itu kita bisa mengerti bahwa ketika kita memahami Allah itu baik, kita juga mengerti melalui wahyu umum bahwa kebaikan Allah itu dinyatakan ketika dia merelakan nyawanya dengan mati di atas kayu salib menggantikan kita semua. Bisa membedakan antara wahyu umum dan wahyu khusus, ya. Dari penjelasan saya, wahyu khusus itu memiliki fokus yang lebih sempit dan lebih detail dengan batasan, yaitu Alkitab sebenarnya. Alkitab yang menyatakan detail-detail dari Allah sendiri. Maka itu semakin kita membaca Alkitab, semakin kita merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Allah kita bagi kita manusia, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah menyatakan wahyu khusus kepada kita adalah untuk menuntun kita, mengetahui bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa dan kita nggak berdaya karena dosa, tetapi
Kristus datang, berinisiatif untuk datang melakukan karya keselamatan bagi kita semuanya, sehingga manusia juga ketika Kristus naik ke surga, manusia juga hidup dalam pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Sampai hari ini kita semuanya hidup bersama dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, wahyu khusus juga menuntun manusia yang berdosa itu kepada jalan untuk dia mengalami pertobatan dalam kehidupannya. Itu wahyu khusus. Jadi setiap orang bisa mendapatkan wahyu yang berbeda tergantung pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Beda dengan wahyu umum, semuanya sama, kita mengerti natur-naturnya Allah. Tapi wahyu khusus Allah menyatakan lebih khusus, lebih detail kepada setiap pribadi kita. Nah, pertanyaan pada bagian ini adalah apakah manusia bisa memahami wahyu Allah, baik itu yang umum maupun yang khusus? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali pada pengertian wahyu itu sendiri, bahwa Allah menyatakan dirinya. Kenapa Allah perlu menyatakan dirinya? Karena pada dasarnya manusia nggak bisa memahami atau mengenal Allah. Manusia perlu meresponi saja ketika Allah menyatakan dirinya. Manusia perlu meresponi untuk dia bisa menerima wahyu Allah. Matius 11 ayat 27 menyatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu bisa melihat dari ayat ini bahwa manusia yang bisa mengenal Dia dan memperoleh hidup kekal adalah manusia yang kepadanya anak manusia berkenan menyatakan dirinya. Sekali lagi, tanpa inisiatif dan anugerah Allah yang bekerja dalam diri seseorang, tidak mungkin seseorang tersebut dapat memahami wahyu khusus Allah. Amin. Sebab itu sudah sepatutnya kita menerima dan meresponi wahyu khusus Allah dengan hati yang penuh syukur, dan dengan hidup yang semakin mencintai firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tidak menyia-nyiakan wahyu Allah yang merupakan anugerah besar bagi kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati.